SI. Acara selanjutnya, tablik akbar dan halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNWDI sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus yang akan mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil Lombok, Al-Mukarrom Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hambanya yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada kebaikan. Wal faizin, dan kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses melewati semua ujian-ujian dalam kehidupan. Selamat dunia akhirat, wal makbulin, dan mudah-mudahan tiang pelungguh semua, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dikabulkan amal-amalnya, yang diterima kebaikan-kebaikannya, dan dengan itu mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang tiang muliakan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, para alim ulama, para pimpinan organisasi, pimpinan pondok pesantren, khususnya pimpinan dari pondok pesantren As-Sa'idiyah NWDI Tempos. Kita doakan mudah-mudahan para pimpinan pondok kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap sabar nggih. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap istiqamah. Beliau-beliau tetap diberikan semangat untuk terus mengembangkan wadah ilmu, wadah iman, wadah kebaikan, wadah membangun agama, wadah membangun bangsa yang namanya Pondok Pesantren As-Sa'idiyah NWDI Tempos. Amin amin ya rabbal alamin. Tamu undangan yang semuanya saya hormati, dari kepolisian, dari TNI, dari semuanya ya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada juga di sini Bapak Haji Muhammad Soeharto ya, beliau kenal lama dengan saya, dan para wali santri, para orang tua dari wisudawan, al-mutakharrijin, mutakharrijat. Mana orang tua? Coba angkat tangan. B dengan Tuhan. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini di wisuda, hari ini penamatan, mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah nggih. Mudah-mudahan menjadi zurriyatan thayyibah, menjadi penerus, menjadi keturunan yang thayyibah, yang baik, yang menjadi pembangun agama, pembangun bangsa, pembangun negara, dan pembangun umat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Yang pertama, tentu setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang pada hari ini menyampaikan tahniyah. Tahniyah itu artinya ucapan selamat. Selamat kepada As-Sa'idiyah, pondok pesantren yang tiang tahu bagaimana perjalanan perjuangannya. Alhamdulillah. Dari 2000 berapa Ustaz? Dari 2009 tiang mengikuti, tiang hadir di sini sejak 2012. Baru 3 tahun usianya As-Sa'idiyah tiang hadir di sini. Di Numan Arak bangunan si bertingkat niki. Ya, ini tahun berapa Ustaz? Tuan Guru? 2018. Yang ini yang lebih dekat tahun berapa? 2016. Dulu 2012 apa yang ada dulu Ustaz? Yang mana? Yang ini? Yang itu? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dalam usia 14 tahun kita menyaksikan As-Sa'idiyah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berkembang. Alhamdulillah. Ini juga berkat dari bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara tiang. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu para wali santri, orang tua dari murid-murid yang belajar di sini. Tiang yakin sehebat-hebatnya Ustadz Munawir, dibantu dengan banyak, termasuk Tuan Guru Muhammad Zainul Hafiz dan banyak yang ustadz-ustadz yang lain. Sehebat-hebat beliau tidak akan seperti ini As-Sa'idiyah, kecuali karena bapak-bapak dan ibu-ibu ikut bersama-sama, bergotong royong. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat inginkan umatnya itu kompak dalam kebaikan. Karena itu kalau kita baca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa Nabi itu hanya 1 kali beliau bersenandung. Dek Nuah bersenandung. Apa bahasa Tempos bersenandung? Berlagu, bernyanyi. Nabi tidak pernah bersenandung. Hanya 1 kali dicatat di dalam sirah, yaitu ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke dalam lubang bersama dengan Muhajirin dan Ansor untuk menanam fondasi Masjid Nabawi yang di Madinah. Pada saat beliau masuk ke lubang bersama dengan Muhajirin dan Ansor, saat itulah beliau bersenandung, Allahumma la aisha illal aishal akhirah faghfiril ansor wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada hidup yang kekal selain dari kehidupan akhirat, maka ampunilah sahabat-sahabatku yang sedang bergotong royong ini, Muhajirin dan Ansor. Para ulama mengatakan Nabi sampai bersenandung isi cemohna. Apa bahasa Anda cemohna? Isi karena senang. Cemoh, senang, bahagia hati beliau melihat Muhajirin dan Ansor yang berbeda-beda asal usulnya. Pelungguh tiang tahu Muhajirin itu datang dari Mekah bersama dengan Nabi hijrah. Sampai ratusan kilo di mereka berjalan. Al-Ansor adalah penduduk Madinah. Sukunya beda, asal usulnya beda, tapi mereka kompak dalam kebaikan. Nabi senang, Nabi gembira. Dengan kata lain, muntemele. Kalau kita ingin mendapatkan rasa senang,
Kalau kita ingin membuat Nabi kita senang dan bahagia. Mau atau tidak Bapak Ibu? Mele kita Nabi cemoh le kita? Mele atau enggak? Kecemohan Nabi itu menjadi sebab syafaat era di akhirat. Kalau Nabi senang dengan kita, maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Cara mendapatkan kegembiraan, cara mendapatkan kesenangan, cara mendapatkan kesucitaan Rasul adalah apabila kita bahu-membahu dalam kebaikan. Bergotong royong di dalam kebaikan dan amal soleh. Alhamdulillah. Maka As-Sa'idiyah ini kita doakan. Siapapun yang pernah menanam kebaikan di tempat ini, langsung maupun tidak langsung, baik dengan uangnya, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, ataupun dengan sekedar doanya. Mohon maaf, bukan sekedar, karena doa itu istimewa. Dengan uang, tenaga, pikiran, doa. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diganjar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tahniyah, ucapan selamat. Usianya berarti berapa tahun sudah Ustaz pondok kita? 14 tahun. Daiman abada. Mudah-mudahan panjang usianya seusia dunia ini dan segala isinya. Mudah-mudahan sebagaimana doa Al-Maghfurlah untuk NWDI dan semua cabang-cabangnya. NWDI daiman abada. NWDI daiman abada. Ketika Al-Maghfurlah menyampaikan NWDI, itu bukan hanya madrasah pokok yang ada di Pancor, tapi semua cabang-cabang perjuangannya. Termasuk As-Sa'idiyah di Tempos ini. Daiman abada. Mudah-mudahan nebelu umur nanggih. Apa kan ada lagunya Al-Maghfurlah? Madrasahku mudahan selamat belo umur dah. Coba ulangi. Madrasahku mudahan selamat belo umur dah. Itu doa kita untuk As-Sa'idiyah juga nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama tahniyah, selamat. Dan Bapak-bapak Ibu, batu uji dari pondok, batu uji dari sekolah itu bukan sekedar pada gedung-gedungnya, tapi batu ujinya pada lulusan-lulusannya. Gedung neble, lagu dinarak dengan belajar tuh. Bagus atau enggak? Kita doakan nggih. Bapak Ibu senang anaknya penamatan hari ini? Bapak Ibu senang? Mana suara bapak-bapak? Demen sudah? Alhamdulillah. Ibu-ibu demen sudah? Alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak yang saleh dan salihah, kata Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum disuruh duduk, berdiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladin salihin yada'ulah. Anak-anak yang laki maupun perempuan, putra maupun putri, cukup ilmunya, ada imannya, cukup akhlaknya, itu menjadi sebab dari bahagianya kedua orang tua kelak di akhirat. Menjadi tabungan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Tahniyah. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain penamatan pada hari ini, kita juga bersyukur. Alhamdulillah, di Indonesia yang merupakan karunia Allah. Le Tempos. Tadi tiang dari Mataram ke Tempos, kiri kanan, Masya Allah, Tabarakallah, sawah-sawahnya menghijau. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga itu, kata Allah, adalah ibaratnya seperti kebun-kebun. Jannat tajri min tahtihal anhar.
Ada mengalir air di antara kebun-kebun itu. Subur dan makmur. Tiang tadi jalan dari Mataram ke Tempos. Apa yang tiang saksikan kiri kanannya. Seakan-akan itu muqaddimah dari apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Gambaran indahnya surganya Allah itu ada di NTB yang kita cintai. Ada di Tempos, ada di Indonesia. Alhamdulillah. Karena itu kita bersyukur Bapak-bapak dan Ibu. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Kita bersyukur alhamdulillah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan tinggal di tempat yang sangat indah. Mari kita jaga baik-baik. Kerisak periri. Bahasa Pelungguh kerisak periri. Kerisak periri. Lahir dan batinnya. Nah, hari ini dengan penuh kesyukuran kita bersama menikmati karunia-karunia Allah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Salah satu di antaranya hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim halal bihalal bulan Syawal. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Ini adalah pelajaran sejarah. Allah Subhanahu wa taala sampai yang di tiang pelunggu. Jelas. Dengan redaksi yang tegas. Duribat alaihimudz dzillatu. Manusia, kata Allah, duribat, ditetapkan, alaihimudz dzillatu, mereka mendapatkan kehinaan. Jadi manusia, walaupun fisiknya gagah, walaupun katakanlah misalnya punya harta yang banyak, walaupun misalnya jabatannya tinggi, dzuribat alaihimudz dzillatu aynama suqifu, manusia itu berada dalam kehinaan kata Allah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau dia mampu menyambungkan dua tali. Kalau dia bisa merawat dua pokok. Kalau dia bisa memelihara dan menjaga dua perkara. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Tali Allah dan tali manusia. Hablum minallah itu Bapak-bapak Ibu adalah tuntunan bagaimana kita menjalankan ibadah dengan baik. Bagaimana ritual kita. Allah Ta'ala melalui Rasulnya ngajarang kita sembahyang. Sembahyang Bapak Ibu bagus-bagus. Sembahyang. Untuk apa sembahyang? Ndek untuk dengan. Apalagi untuk Allah. Ndek. Kalaupun semua makhluk di atas dunia ini tidak ada yang mau sholat. Kalaupun semua kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang no tulakna li ita. Manfaatnya, berkahnya, kebaikannya kembali kepada kehidupan kita. Puasa. Wah, sudah puasa Rubin Ramadan? Sudah? Ibu-ibu sudah puasa? Pasti ada halangannya ibu-ibu ya. Ada berapa hari? Segera selesaikan. Bayar. Ibaratnya itu dain, otang. Lek manusia si tak hormatin misal tak berotang lek manusia si tak hormati. Arak tak berdua tetangga ita hormat lek iya. Karena satu kebutuhan kemudian tak berotang. Maka kalau kita punya keluangan pasti
kita prioritaskan bayar utang sino. Tetu atau ndek? Kan ilah itu nggih. Apalagi dengan sino dengan bagus. Apalagi misal dengan sino adalah dengan si mulana luwe. Memang dia banyak kebaikannya kepada kita. Pasti kita berusaha untuk menyelesaikan hutang kita. Itu kepada manusia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada hutang puasanya Bapak Ibu, selesaikan dan tuntaskan. Nah, sekarang ini bulan Syawal. Kalau Bapak Ibu punya hutang Ramadan, kemudian pada bulan Syawal, maka di situ ada kesempatan istimewa. Apa kesempatan istimewanya? Menurut sebagian ulama, kalau di bulan Syawal, bapak-bapak dan ibu-ibu ada hutang, si mama-mama misalnya pernah sakit Ramadan, kemudian sekarang sudah sehat, sudah bisa puasa lagi, maka pada bulan Syawal ini bisa melaksanakan satu ibadah tapi mendapatkan 2 macam pahala. Apa itu? Sida misalnya ibu-ibu berdua sida halangan 3, 4, 5, 6 jelo pada saat Ramadan. Misalnya sekarang bulan Syawal ini niatkan puasa sida untuk membayar hutang pada Ramadan, sekaligus juga niatkan untuk melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal. Satu puasa dapat 2 pahala. Alhamdulillah. Wa hablim minan nas. Manusia akan menjadi selamat. Hidupnya menjadi hidup yang berkah kalau dia juga menyambung hablim minan nas. Apa itu hablim minan nas? Hubungan baik sesama manusia. Salah satu asas dari hubungan baik itu adalah saling memaafkan. Maka sekarang bulan Syawal ini, bapak-bapak ibu, kita saling memaafkan nggih. Tiang mulai dari diri tiang, maafkan tiang kalau tiang salah nggih. Maafkan tiang kalau tiang salah nggih. Tiang sengaja, tidak sengaja, tiang tunas maaf. Mungkin dulu pernah Ustadz Munawir ngundang tiang. Kemudian sudah disiapkan pengajian, tiba-tiba tiang datang. Ya, karena mungkin tiang di luar daerah. Kadang-kadang mohon maaf, sebagian panitia juga kadang-kadang salah dia menyampaikan pengumuman. Diumumkan nanti tiang mau datang misalnya hari Kamis. Nanti akan datang jam sekian. Diumumkan padahal belum pernah ada kesepakatan sama tiang. Hanya sekedar disampaikan kepada tiang, Tuan Guru nanti hari Kamis kita bikin pengajian. Belum tiang katakan, enggih iya sudah diumumkan. Begitu ndak jadi tiang datang, ngeremon sida. Mohon maaf atas ngeremon sida nggih. Mohon maaf. Maafkan Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu? Nah, coba kita lihat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuji orang yang meminta maaf. Tapi Allah memuji orang yang memberi maaf. Kenapa? Karena Allah ingin umat Islam ini, hamba-hambanya ini mendapatkan kalau ada satu kebaikan, maka kebaikan yang paling tinggi, kebaikan yang paling istimewa. Wal afina 'anin nas. Selalu memberikan kemaafan kepada siapapun. Apa beda antara meminta maaf dengan memberi maaf? Kalau memberi maaf itu tidak bergantung orang minta maaf, Bapak Ibu. Paham nggih? Paham Bapak Ibu? Kalau memberi maaf itu tidak bergantung dari orang yang salah itu minta maaf lebih dulu kepada kita. Maka dalam Al-Quran ciri orang bertakwa apa? Wal afina 'anin nas, yang memberikan maaf. Mau orang yang salah minta maaf atau tidak, mau yang salah ini masih kaswan le ita atau ndik, arak dengan misal girang nyumpak ita, deman sida tersumpak, mele sida tersumpak, kan dia narak dengan mele tersumpak. Kita tidak pernah buat salah, tapi disumpah kita sama dia. Setelah nyumpak, bukannya dia minta maaf, malah semakin. Malah dia sombong. Al-Quran ajarkan. Nengendeng maaf atun dek. Mun sida mele jari dengan si bertakwa, beng dengan sino maaf. Maafang ya.
Walaupun masih dalam keadaan dia sombong. Walaupun masih dia tidak mau menegur kita. Walaupun mulutnya masih kasar di belakang sana. Maafang ya. Kenapa kita memaafkan dia? Karena kita sadar urusan kita bukan kepada orang itu. Tapi urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Ita aran manusia sini Bapak Ibu nggih. Ita bakal temati. Tentu atau ndek? Dengan si nyumpah ita bakal mati atau ndek? Selapu ita bakal temati. Iya mati, ita mati. Mun wah pada mati, terus apa guna permusuhan? Apakah kalau kita memusuhi orang kemudian kita akan hidup selamanya? Kan denar. Semua kita akan meninggal. Maka urusan kita yang paling penting untuk kita siapkan bukanlah urusan sekedar berbalas-balasan dengan orang. Urusan yang paling penting adalah bukan mencari keredoan manusia. Bukan untuk mencari untung rugi dari manusia. Tapi yang paling penting, yang paling pokok adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mun Allah Subhanahu wa ta'ala wah berpesan li ita melalui Al-Qur'anul Karim, wal afina anin nas, orang bertakwa itu adalah mereka yang memaafkan. Tiang tanya kepada Sida Selapu, siap memaafkan? Siap memaafkan? Bahkan kepada orang yang tetap zolim kepada kita, siap memaafkan? Iya, siap. Karena urusan kita bukan kepada dia, urusan kita kepada Allah. Kalau urusan kita kepada Allah, ringan rasanya hidup ini. Dapat kita kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kita saling memaafkan nggih. Ini pesan dari halal bihalal seperti ini. Maka semua kita sebagai umat Islam yang ada di Tempos ini, antara tetangga satu sama lain, antara wali santri, antara ustadz dengan wali santri, jangan ada permusuhan dan kebencian. Kita saling memaafkan. Saling maafkan nih. Tetu-tetu. Tetu-tetu. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau ini dua hal ini sudah kita jaga. Tadi hablum minallahnya kita upayakan dengan baik. Teperiri sembahyang tah. Teperiri bacaan Quran tah. Teperiri zikir tah. Teperiri puasan tah. Teperiri zakat tah. Terus kita periri. Perbaiki tingkatan. Dulu kita beristighfar hanya selesai sholat, tambah sekarang. Istighfar sebelum tidur, istighfar pada saat bangun tidur. Dulu kita hanya sholat wajib saja, tambah sekarang dengan sholat sunnah. Itu namanya meriri. Kita periri hubungan dengan Allah, kita periri hubungan dengan manusia, maka lepaslah kita dari kehinaan dan kesulitan dunia. Insya Allah. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Tadi sudah kita saksikan anak-anak kita ini. Ini tamat sanawiyah. Oh aliyah, Masya Allah. Ini coba angkat tangan yang aliyah, angkat tangan. Oh ini alhamdulillah. Kok banyakan perempuan rupanya ya? Hah? Alhamdulillah. Yang sanawiyah mana? Nama tang? Alhamdulillah. Ibtidaiyah ada nggak usah di sini? Ibtidaiyah ada nggak? Oh baru aliyah sanawiyah. Tadi ada saya lihat RA yang pakai baju kuliahan itu mana? Mana ya? Mana yang wisuda tadi? Coba bangun. Mana dia? Mana dia? Ah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Satu hal yang juga sangat dicintai oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila umatnya cinta pada ilmu pengetahuan. Alhamdulillah,
Tadi yang saksikan pada saat datang juga tadi kelihatan anak-anak kecil sejak RA sudah belajar. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu, nih Bapak Ibu, orang tua, kalau ingin agar anak-anak kita ini menjadi waladun soleh, menjadi anak-anak yang berkualitas, maka tugas sebagai orang tua, bapak dan ibu, tugas tiang pelungguh adalah memfasilitasi anak kita untuk bisa belajar dengan baik. Apa kenana memfasilitasi minaangnya langan, adiknya langannya belajar. Kita bapak ibu ndekna selapu te berdua kemampuan ngajar langsung anak te. Ngajar Al-Quran misalnya. Bau itu ngajar anak te langsung Al-Quran ibu-ibu? Kan ndekna selapu te bau. Kalau misalnya ibu-ibu dulu pernah sekolah madrasah mungkin bisa mengajar anaknya. Tetapi kan tidak semuanya. Kalaupun kita bisa mengajar anak kita, bapak-bapak sida misal dulu pernah sekolah di pondok pesantren atau sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, kalaupun bisa belum tentu punya waktu, belum tentu punya kesempatan. Maka kalau kita tidak punya kesempatan, mundek tebedue waktu untuk anak tendidik ya langsung. Kalau kita tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk langsung mengajar anak kita, maka kewajiban kita sebagai orang tua membuatkan jalan. Pinaangnya rurung, bikinkan dia jalan untuk dia belajar dan menuntut ilmu. Itu tugas orang tua. Kalau anak kepada orang tua namanya birrul walidain. Kalau anak orang tua kepada anak ihsanul walidain lil abna. Apa di antara ihsanul walidain? Orang tua, perbuatan baik orang tua yang paling besar artinya bagi anak-anaknya membukakan jalan untuk dia menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu, jalan-jalan itu sudah sida buka. Wah sida pinaang anak-anak dah. Rurung adiknya belajar menuntut ilmu. Ini hasilnya. Alhamdulillah. Demen sida bapak ibu? Alhamdulillah. Menuntut ilmu, belajar ini penting. Ya. Kalau tiang bapak ibu kan sekarang ini banyak sekali ilmu. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Kalau tiang disuruh untuk memilih 3 ilmu, pilih 3 dari sekian banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan, maka tiang memilih yang pertama agama, yang kedua bahasa, yang ketiga matematika. Nih 3. Kenapa agama bapak-bapak ibu? Karena memang agama itu hidayah. Dengan sebab agama yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita, hidup kita mudah-mudahan jadi terarah. Tahu tuh mana sih bagus, mana yang membawa ridho Allah, kita kerjakan. Mana hal-hal yang membawa mudarat, walaupun menurut ukuran manusia sesuatu itu biasa-biasa saja, kanggo-kanggo doang, jamak-jamak doang. Tapi agama mengatakan dendek. Kita jauhi. Itu agama. Memberikan panduan kehidupan. Dengan agama, anak-anak kita tahu bahwa dia di dunia ini, kita juga tahu bahwa kita di dunia ini tidak hanya sekedar mengisi kehidupan, tapi juga membawa risalah dan amanah dari Allah. Pertama, agama. As-Saidiyah ada pelajaran agamanya? Alhamdulillah. Kalau tiang sampaikan agama itu bukan berarti sekedar pengetahuan menghafal. Sholat wajib ada berapa? Ada 5.
Apa nama sholat wajib? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan hanya itu. Tapi agama itu adalah ad-dinul muttaba. Yaitu nilai-nilai yang hidup dan kita ikuti dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa. Kenapa bahasa ini penting bapak-bapak dan ibu? Karena dengan bahasa itu kita bisa membangun masyarakat. Dengan bahasa itu kita bisa menyampaikan kehendak kita. Dengan bahasa itu kita bisa paham apa kemilindengan. Dengan bahasa itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan bahasa itu kita bisa mencapai kesepahaman dalam berjuang. Coba Tiang tanya sama Sida. Apa nama perjuangan organisasi kita? NWDI. NWDI itu kan bahasa. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Di balik kata-kata itu ada maknanya. Tiang memahami tentang kata-kata itu dan maknanya. Sida endah paham tentang kata-kata itu dan maknanya. Karena kita memahami suatu hal dengan pemahaman yang sama, kita siap berjuang bersama-sama. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Tiang memahami, oh NWDI ini adalah wadah perjuangan yang dibangun oleh Al-Maghfurlah, asasnya iman takwa, mengajak umat menuju keselamatan dunia akhirat, membangun negara, membangun agama, membangun bangsa. Itu Tiang pahami. Lagu Sida, dia paham. Dia tidak tahu apa kenana NWDI. Tidak pernah mendengar, tidak paham apa maknanya, tidak mengerti apa tujuannya. Kalau seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa bersama-sama berjuang. Jadi bahasa itu menentukan perjuangan. Kemampuan kita berbahasa itu menentukan perjuangan kita ke depan. Anak-anak kita nih, makanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Arab kita bisa memahami Al-Quran. Arab jemaah Tempos lalu aning Mekah. Sugu lekan tahu netepu lalu ani Mekah umroh misal. Kemudian sugu lekan balena hotelnya di Mekah sino aning Masjidil Haram. Begitu uli lekan Masjidil Haram dia tahu andang. Apa andang bahasa Anda? Dia tidak tahu arah ke pusat. Bagaimana caranya minta tolong? Dengan bahasa. Betul Bapak Ibu? Dengan bahasa. Hah? Dengan bahasa. Sampai katanya ada yang minta nanya sama orang Arab, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, mana rurung ule aning hotel, ihdinas siratal mustaqim. Terjawab siratal ladzina an'amta alaihim. Bahasa. Kalau dia paham bahasa, maka bukan ihdinas siratal mustaqim yang keluar, tapi dia beritahu, hotel saya namanya hotel misalnya Ar-Raudhah. Aina Funduk Raudhah. Mana hotel Raudhah? Bahasa. Ilmu pengetahuan itu pakai bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Semua bahasa itu bahasa-bahasa yang penting. Alumni As-Sa'idiyah harus menguasai bahasa-bahasa yang penting.
Yang ketiga, matematika. Kenapa matematika itu penting? Karena tidak ada kehidupan kita, seluruh sisi kehidupan, kecuali memerlukan hitungan-hitungan yang tepat. Nih, gedung As-Saidiyah tidak mungkin berdiri kokoh kalau tidak dihitung dengan hitungan yang tepat. Begitu kan Pak Soeharto ya? Ada hitungannya. Gedung itu ada hitungannya. Dihitung campuran antara semen dengan pasirnya, berapa per berapa, semua ada hitungannya. Sholat kita juga ada hitungannya. Pergi kita ke pasar, ada hitungannya. Semua sisi kehidupan kita memerlukan kemampuan untuk berhitung. Harus tahu, bisa berekeng dengan baik. Maka anak-anak As-Saidiyah ini harus kuat matematikanya untuk bisa membangun ke depan. Agama, bahasa, matematika. Itu pesan tiang kepada As-Saidiyah. Agama, bahasa, matematika. Coba ulangi, agama, bahasa, matematika. Kuasai 3 hal itu. Kuasai 3 hal itu. Insya Allah jalan-jalan kemajuan akan anak-anakku dapatkan. Insya Allah alumni-alumni As-Saidiyah bisa berkiprah di mana saja dengan menguasai 3 hal itu. Agama, bahasa, matematika. Ini yang dapat yang sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas silaturahimnya. Mudah-mudahan pondok pesantren kita ini dimakmurkan